ingetin lagi, jangan lupa subscribe YouTube ini dan YouTube Maulana Umar, dan subscribe YouTube Bagas dan juga Haidar. Nah, di sini kita bakal bagi-bagiin hadiah yang sangat menarik ke teman-teman, dan hadiah utamanya yaitu HP Redmi Note 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku Hidayah Haryani. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Yuk kita stay tune di videonya. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai teman-teman alumni 2020. Jadi di sini sesuai dengan request teman-teman, berhubung aku juga termasuk bisa dibilang alumni 2020, tapi sayangnya aku masuk alumni 2019. Tapi nggak apa-apa, tapi normalnya aku ikut alumni 2020. Tapi di sini sayangnya teman-teman, di 2020 ini kita sedang dilanda sebuah ujian ataupun musibah, yaitu serangan dari virus corona COVID-19. Nah, jadi teman-teman yang sudah kuliah selama 4 tahun ataupun lebih dari itu, atau yang sudah berjuang mencari ilmu, menuntut ilmu kok dituntut-tuntut ya. Jadi sini aku mau kasih kisah ataupun cerita ke teman-teman, dan dari yang aku lihat teman-temanku yang sudah berjuang tapi tidak di wisuda. Jadi gimana rasanya kita sudah berjuang bertahun-tahun tapi ya gimana ya, karena kan wisuda itu salah satu resepsi yang sangat ditunggu-tunggu dari seorang mahasiswa yang sudah berjuang bertahun-tahun. Ya kalau aku pribadi, semisal aku berada di posisi kayak gitu, ya aku juga bakal sedih juga iya, tapi memang karena kondisi yang menuntut kita tidak bisa melakukan resepsi wisuda, jadi ya gimana lagi. Nah, di sini aku bakal kasih beberapa contoh ke teman-teman wisuda yang diadakan di beberapa kampus. Ada yang virtual, ada yang dia itu menggunakan robot kayak di Jepang. Ada juga yang dia itu, teman-temanku yang di UIN ada buat kayak animasi gitu. Jadi posisi wisuda di gedung MP multipurpose itu biasa kan, kalau di UIN sendiri ngadain wisuda di gedung multipurpose, dan di situ buat ya itu peserta, terus di sini rektor dan jajaran akademik, dan juga di sini dekan yang ngasih ijazah dan mindahin tali toganya ke kanan gitu. Ya gimana ya, di situ aku juga rada ketawa dan sedih. Cuman di sini kita bakal bahas dari segi perjuangannya, sehingga kita tidak mendapatkan prosesi wisuda. Oke? Nah, jadi kan kita mengingat kembali nih, flashback ke teman-teman gimana ia berjuang mendaftar ke kampus yang dia inginkan. Berawal dari situ, semuanya pasti teman-teman juga pernah mengalami hal seperti itu kan. Gimana perjuangannya mendaftar di kampus, terus apa aja pengorbanannya. Kalau dari SMA udah dipersiapkan kan, nilai bagus, tetap ranking di kelas dan sebagainya, tapi dari jalur undangan aja aku udah nggak lulus gitu. Jadi kan itu satu pengorbanan yang dari 3 tahun sekolah di SMA tapi tidak bisa terbayarkan dengan undangan. Tapi di situ aku nggak asa, tapi aku di situ ikutin seleksi masuk melalui UMPTKIN itu, atau setara dengan SBMPTN. Dan di situ alhamdulillah aku mendapatkan poin tertinggi, dan di situ aku lulus dengan nama peringkat pertama di situ. Dan disitulah awal mula aku berjuang masuk kampus. Dan di situ dan setelah itu mikir nih, dari Medan ke Jogja itu kalau naik bis bisa 4 atau 5 hari, tapi harga lebih murah, sekitar 600-an. Tapi kalau naik pesawat sekitar 1 jutaan. Kalau dulu aku bisa dapet 900.000 waktu aku semester 1. Jadi kan mikir, nanti tinggalnya gimana,
terus ongkos pesawatnya gimana, uang makan gimana, per bulan gimana. Jadi kan aku juga satu sisi mikir, waduh biayanya juga lumayan besar ya gitu. Dan pertama kali aku masuk kampus itu menghabiskan dana sekitar belasan juta yang dikeluarkan oleh orang tua aku pribadi untuk bisa menguliahkan aku, mulai dari tiket pesawat, pulang pergi kan kalau ibuku, dan aku kemarin dianterin karena namanya juga baru pertama kali jadi khawatir, jadi ditemenin aku sama mamaku. Tiketnya mamaku 2 kali pulang, terus biaya pondok atau asrama ataupun kosnya. Tapi kemarin pertama kali itu aku mondok, jadi mondok itu sekitar 2-3 juta gitu kan, itu uang masuk pondoknya aja. Dan aku nggak kepikiran kalau uang pondok itu, kalau kita mondok itu ada uang masuknya gitu. Nah terus per bulannya, dan mamaku udah ngelunasin sampai 1 semester supaya aku nggak mikirin lagi. Terus ya biaya perlengkapan kita selama hidup ya, beli ini itu tempat tidur atau bantal ataupun lemari. Tapi lemari enggak, dari pondok udah ada. Kayak piring, gelas, apa segala macam, itulah kebutuhan kos. Bisa hampir sekitar jemuran baju atau gantungan hanger gitu kan, itu habis hampir sekitar 600.000. Sama tempat tidur itu kemarin aku nggak tempat tidur gitu, tapi kayak karpet tapi bulu-bulu, enak dan nyaman. Bahkan mbak-mbak pondoknya itu suka banget sama alas tidurnya aku, itu sering banget dipakein dan aku seneng karena itu bagus. Nah itu hampir 1 juta juga habisnya sama itu. Dan aku juga ya nggak bisa ngebayangin kan kalau harus mengeluarkan ya dana sebanyak itu. Tapi di situ aku belajar dan yakin sama diriku sendiri bahwa aku kuliah di sini untuk bisa membahagiakan orang tua nanti. Tapi di sini salah satu prosesnya yaitu kuliah. Nah kuliah ini kan juga salah satunya bisa membanggakan orang tua, bisa kuliah di Jogja ataupun di kampus ternama. Bahkan salah satu keinginan orang tua dan kebanggaan orang tua itu melihat bahwa akhlak ataupun perilaku anaknya itu semakin harus semakin baik. Jadi di sini aku juga memang belajar menjadi seorang anak yang taat dan nurut sama orang tua kayak gitu. Nah lanjut ke kampus. Nah jadi di sini aku nggak tahu kalau pondoknya itu jauh dari kampus, sekitar 6 km. Jadi aku di situ naik sepeda. Teman-teman coba bayangkan di Jogja itu kan tanah itu nggak lurus ya, kayak perbukitan gitu, jadi ada nanjak atau ngepul. Nah jadi setiap aku pergi ke kampus itu naik sepeda dengan agak nanjak, itu kan kita semakin berat kan dayungnya. Nah itu aku sampai keringetan, dan perjalanannya itu bisa sampai 40-50 menit atau 1 jam bahkan. Itu aku udah keringetan kalau udah sampai kelas, dan aku sering banget kecapean kalau udah dalam kelas. Tapi di situ aku mau nggak mau harus tetap yakin dan berusaha. Ini tuh masih perjuangan awal, belum lagi perjuangan lainnya gitu kan. Nggak perlu capek-capek, tapi satu sisi mereka capek ataupun ribet dengan urusan kuliahnya, seperti ngerjain skripsi, tugas-tugas yang numpuk kayak gitu. Jadi aku juga di situ lebih tetap bersyukur aja lah gitu kan. Nah setelah itu semakin naik semesternya kita, situ kan kita semakin banyak bertemu dengan orang-orang, karena sekarang kita juga sering ikut organisasi, jadi ketemu banyak orang, kenalan. Dan di situ kita juga belajar menerima amanah, menanggung amanah, cara berorganisasi, cara bermasyarakat, cara bersosial kepada orang lain dan sebagainya. Nah di situ aku juga sampai lupa apa aja yang udah aku lakuin selama di sini. Bahkan kita juga ada satu keinginan untuk bisa menggapai prestasi kayak gitu. Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang bisa diteladani orang lain, bisa menjadi panutan teman-teman di sekitar kita gitu. Salah satunya itu dengan mengikuti lomba. Kemarin itu aku juga alhamdulillah sih beberapa lomba aku ikutin dan bisa memegang piala gitu kan, piala yang gede banget. Ini aku tunjukin nanti pialanya, ada fotonya, dan beberapa foto itu pialanya itu gede-gede gitu kan. Aku sendiri sampai nggak kuat megangnya. Nah di situ aku kabari ke orang tua tuh seneng gitu. Jadi
Nah, oke teman-teman, aku mau ingetin lagi nih. Kalau pengumuman ini tidaklah diacak ataupun random fact, tapi di sini kita akan melihat usaha teman-teman yang sudah mengikuti semua persyaratannya, dan ini akan kita bagikan sesuai dengan kebutuhannya juga. Jadi teman-teman jangan sampai cuman mampir gitu aja ya. Kalau kalian mau jadi pemenangnya, berusahalah sebagai pemenang. Oke. Karena memang perjuangan akhir dari seorang mahasiswa seperti kita ini yang udah belajar 4 tahun lebih itu bisa pakai toga, bisa pakai selempang gitu kan. Dan ini aku dapat kalung alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga teman-teman yang lain nggak berkecil hati tapi tetap nanti dapat ijazah, karena kan salah satunya juga